Kapan akan membuat itu akan terasa kita tidak? Antara umat lain, wabil khusus kita umat Islam ini terkadang berpecah belah. Kenapa? Karena semuanya itu terdidik karena keangkuhan mereka, karena terdidik karena mereka merasa hebat sendiri. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan suatu perbedaan agar kita mengingat akan Dia? Bukankah semua itu perbedaan itu ada suatu rahmat? Bukankah perbedaan itu ada ilmu yang berkah yang sangat? Maka di dalam inilah dicontohkan ayat Al-Baqarah mengatakan bahwasannya kana nas illa ummati wahidah babasyallahu nabiyyu mubasyirin wa mudzarin. Karena kenapa? Ketika satu umat ketika ada perselisihan, perselisihan di antaranya, maka Allah titipkan dan turunkan para nabi-nabi Allah. Karena kenapa? Untuk menjadi pertengahan. Tapi ketika pada masa-masa kita saat ini adalah yang menjadi pertengahan para ulama. Akan tetapi saat ini kita bisa membingungkan juga. Para ulama kita berbeda, tapi terkadang kita saling menyalahkan. Karena itu jemaahnya insya Allah dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap perbedaan itu Allah lah yang menyatakan semua itu. Tinggal kita untuk mengingat kembalinya kepada Allah. Untuk apa dengan Allah? Agar kita tidak saling caci maki, agar kita tidak saling membenarkan. Kita menasihatkan orang benar itu bagus, akan tetapi membenarkan itu tak boleh. Karena kenapa? Hidayah, sesemua ketentuan itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus ingat kepada Allah setiap perbedaan? Agar kita hidup kita rukun damai. Karena kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, baik menurut kita hari ini. Dahulu orang mengejek kita karena kita miskin. Dahulu orang mengejek kita karena tidak ada pekerjaan. Tapi setelah kita besar, setelah kita mampu pada masanya dewasa, saat itu kita bahagia mendapatkan harta yang begitu banyak. Karena kenapa? Karena dulu pernah diejek. Walaupun diri perkataan itu menyakitkan, tapi perkataan itu adalah untuk memotivasikan untuk diri kita, motivasi yang luar biasa agar hidup kita lebih bahagia. Artinya dahulu perkataan itu adalah menjelek-jelek kita. Artinya dahulu itu perkataan yang menyakitkan kita. Tapi dengan perkataan itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah bimbingkan ya Allah, agar kalimat yang orang mencaci aku ini agar telah menjadi orang melihat aku bahagia. Pada saat itulah bahwa kisah-kisah yang teringat di masa lalu ini adalah bentuk rasa agar kita lebih baik dan untuk benar-benar mengingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak terjadi perpecahan belah. Maka dari itu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan di surah Al-Baqarah mengatakan perselisihan begitu banyak antaranya antara umat Islam, umat Nasrani, umat Yahudi. Apa perselisihan itu di antaranya? Ketika hari Jumat ini adalah umat kita, umat Islam. Hari raya umat Islam dalam seminggu sekali. Karena terkumpul bahwa di hari Jumat keberkahan begitu banyak, maka terkadang kita mengadu kepada sesuatu yang kita. Akan tetapi ketika hari Sabtu inilah dinamakan hari rayanya, hari kebahagiaan orang Yahudi, dan hari Minggu itu dinamakan hari raya Nasrani. Maka mereka ini berdebat karena umat Islam dan Allah mengatakan ini agar kita tidak dicampurkan dengan umat Yahudi dan umat Nasrani, agar kita benar-benar taat dan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teruntuknya kejadian-kejadian saat ini. Kenapa? Bahwasannya setiap yang kita katakan sesuatu yang indah terkadang membuat kita sakit dan sakiti. Karena terkadang kita lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang baik yang telah kita ucapkan, akan tetapi terkadang di balik semua itu orang tak mau, akan tak sukanya. Pada hari ini bahwasannya terjadi bahwasan seperti negara Islam yang kita ingat sekarang ini begitu semangatnya kita berseragam membantu mereka. Itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita tak mampu dan kita minta doa agar apa? Agar semua itu tidak terjadi kepada kita. Kenapa kita membantu? Karena umat Islam ini. Kenapa mereka orang Yahudi? Karena memang pada masa ayat Al-Baqarah menjelaskan juga bahwa orang Nasrani itu ada kiblatnya ke arah timur dan orang Yahudi kiblatnya itu al Baitul Maqdis, karena mereka itu ingin merebutkan sesuatu. Wajar, dan umat Islam kiblatnya adalah
adalah Ka'bah, itu adalah benar-benar kiblat kita yang benar-benar disatukan di antara semua itu. Karena kenapa ingin direbutkan? Karena masing-masing ada keyakinan di balik itu. Apa yang kita saat ini kita lakukan, semua itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sudah dikisahkan dalam Al-Qur'an. Semua itu telah dijadikan dan dipersiapkan. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa? Karena Allah Subhanahu mengajak sebagai umat Islam, jikalau tidak ada hati kita tidak ingin membantu, tidak ingin mendoa setiap sujud kita untuk umat Islam kita, maka ini terlalu bagi kita. Jikalau kita tak senang, maka semua itu begitu rugi dan malunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kata lain, jikalau semua bahwasaan itu dijanjikan oleh Subhanahu wa taala, kita hanya perlu untuk ingat kepada Allah yang telah dijanjikan, yang telah dijadikan. Tinggal kita memberikan sesuatu, mengingat akan apa saudara kita terjadi sesuatu, maka berkorbanlah walaupun kita tak pergi, tapi berkorban dengan semangat hati untuk mendoakan agar menjadi kedamaian. Dan kita minta doa agar telah menjadi suatu kedamaian ini akan merupakan kehidupan kita bahagia di bangsa kita ini. Maka di balik semua ayat yang kita untuk umat wahid satu ini adalah dahulunya semua kitab itu untuk terlihat bahwasanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena egonya, karena egoisnya, karena merasa pintarnya, maka itulah yang akan membuat kita berpecah belah. Mobil khusus kita umat Islam saat ini, ilmu di mana pun letak kita bisa mengeliknya, bisa zaman digitalis, semuanya bisa. Tapi tolonglah, dijagalah setiap perbedaan itu. Allah telah menjadikannya agar apa? Agar kita berpikir yang hanya kuasa, yang hanya menciptakan, yang hanya semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita menyadarkan diri kita ini la haula wala quwata illa billah, tak ada dan daya upaya, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbu laja'al an-nas ummatan wahidah walau yazaluna mukhtalifin. Jika Allah menghadirkan, tentunya bahwasanya dia menjadikan manusia itu umat yang satu, tapi mereka sentiasa berselisih berpendapat, termasuk kita di antaranya. Antara berbeda pendapat itu, berbeda pendapat itu merupakan sudah Allah kasih tahu di dalam ayat ini, sudah Allah beritahu sejauh sebelum kita hidup. Kata perbedaan itu adalah sudah lumrah yang Allah jadikan, tinggal kita ingatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sabaqna fi hadzal qur'an lin-nas min kulli masir makanin insan aksara syai'in jadala. Bahwasanya manusia itu sudah Allah kumpulkan di dalam kalimat Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mikul besar, semuanya sudah ada contoh orang terdahulu, tinggal kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran berimankan. Semua ada termasuk terjadi, yang terjadi saat ini semua ada dalam Al-Quran. Wa kana insan aksara, semua itu manusia itu banyak, apa yang manusia itu jadalah, maka mereka banyak berbantah-bantah, mereka mengaku seolah-olah mereka sudah masuk surga, sudah hebat sendiri kata Allah. Itu sudah dikatakan oleh Allah SWT, sudah ditampilkan dalam Al-Quran. Maka mudah-mudahan jamaah sholat Jumat insyaallah dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehebat ilmu kita tentang agama, janganlah kita berlebihan dalam makna sesuatu kalimat itu. Karena kenapa kita hanya bisa menyampaikan kebenaran, tapi kita tidak bisa menjadi memahabenarkan sesuatu itu. Karena kenapa? Pada kelak nanti kita sendiri akan hancur di antara kita, lebur, dan akan kelak semua umat Islam yang lepas dari persatuan semua masa. Maka saat itu dan saat ini, maka peganglah semua perbedaan itu, karena Allah Subhanahu wa taala insya Allah kedamaian semua itu akan tercapai kepada umat Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani yakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lisal muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالاعتقاد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بمعرفة محمد صلى الله عليه وسلم في دار الدنيا وإلى الدار الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا